Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai perbandingan hukum mengenai hak asuh anak akibat perceraian antara warga negara Indonesia dan Belanda. Dengan anggota saya, Ratu Mutiara Anggraini, teman saya, Kamila Ainul Hakim, dan Rizka Saskia. Presentasi ini guna memenuhi nilai mata kuliah Hukum Perbandingan Keluarga dan Waris dengan dosen Ibu Natasha Yunita Sugiastuti. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kamila. Baik, saya akan membacakan isi presentasi dari kelompok kami. Abstrak. Pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam suatu perkawinan dapat terjadi putusnya perkawinan yang salah satunya adalah karena perceraian. Perceraian yang terjadi menimbulkan suatu akibat bukan hanya untuk pasangannya, tetapi juga untuk anak mereka. Dampak yang akan timbul dari suatu perceraian antara lain ialah pendidikan hak asuh anak. Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Dalam penelitian ini akan membahas perbandingan hukum mengenai kedudukan hak asuh anak akibat dari perceraian antara warga negara Indonesia dan warga negara Belanda, di mana dalam hal ini akan menggunakan ketentuan hukum Indonesia, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan hukum Belanda, yaitu Civil Code, Buku 1 Hukum Orang dan Hukum Keluarga, dan European Convention on Recognition and Enforcement Regarding Custody of Children, Sieg and Luxembourg on 20 Mei 1980. Next. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, salah satunya yaitu perkawinan. Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit pasangan suami istri yang memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Banyak sekali pasangan yang baru menikah atau bahkan yang sudah lama pun memilih untuk melakukan perceraian akibat keretakan dalam hubungan suami istri. Bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, bisa langsung melakukan perceraian dengan kedua belah pihak secara langsung. Namun, jika pasangan tersebut sudah memiliki anak, maka hal ini yang biasanya menjadi perdebatan atau bahkan perebutan hak asuh anaknya tersebut. Next. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat 3 hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu karena 1. Kematian, 2. Perceraian, dan 3. Atas keputusan pengadilan. Dari ketiga sebab putusnya perkawinan tersebut, kami akan menganalisis mengenai perceraian. Akibat dari terjadinya putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu timbul masalah mengenai hak asuh anak. Perceraian yang berarti pisah, putusnya hubungan suami istri, talak, hidup perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut sangat membutuhkan pembimbing, pendamping, dan pengasuh bagi dirinya sampai dewasa kelak. Next. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 14, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Next. Dalam hukum Indonesia, peraturan mengenai hak asuh anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di Indonesia, putusan pengadilan menjadi jalan keluar untuk memutuskan sengketa akan perkara hak asuh anak. Tetapi, Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak memberikan pengaturan atau mekanisme khusus terkait pemberian hak asuh anak, sehingga hakim diberikan amanah untuk memutuskan hal tersebut. Dalam penelitian ini, akan melakukan perbandingan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Belanda. Dalam penelitian ini, kami menggunakan kasus berdasarkan putusan nomor 0347-PDT-G-2010-PASA. Dalam putusan tersebut berisi mengenai perceraian yang terjadi antara warga negara Indonesia dan warga negara Belanda, di mana akibat dari perceraian tersebut, mereka merebutkan hak asuh anak mereka. Perbandingan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengenai hak asuh anak yang di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di negara Belanda diatur dalam European Convention on Recognition and Enforcement Regarding Custody of Children since Luxembourg on 20 Mei 1980 dan buku 1 Hukum Orang dan Hukum Keluarga. Next. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian kami adalah bagaimana perbandingan hukum mengenai hak asuh anak pasca perceraian antara warga negara Indonesia dan warga negara Belanda. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum mengenai hak asuh anak pasca perceraian antara negara Indonesia dan negara Belanda. Apa perbedaan mengenai hak asuh anak antara negara Indonesia dan Belanda? Next. Berikut adalah hasil penelitian dari kelompok kami, yaitu mengenai yang dimaksud anak. Dalam Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Belanda, menurut European Convention on Recognition and Enforcement Regarding Custody of Children, dalam artikel 1 huruf A menentukan anak berarti seseorang berkeluarga negaraan apapun selama ia berusia di bawah 16 tahun dan tidak berhak menentukan tempat tinggalnya sendiri berdasarkan hukum tempat tinggalnya yang tetap, hukum keluarga negaraannya, atau hukum internal negara yang dituju. Next. Selanjutnya ialah mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur. Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 menyatakan bahwa ayat 1, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Di Belanda, menurut Sivil Code Buku 1 Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Pasal 1 ayat 245 menyebutkan mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai kekuasaan atas
anak di bawah umur. 1. Semua anak di bawah umur tunduk pada kekuasaan. 2. Otoritas berarti otoritas orang tua atau juga dikenal sebagai tanggung jawab orang tua atau perwalian anak di bawah umur. 3. Tanggung jawab orang tua dilakukan oleh orang tua secara bersama-sama atau oleh salah satu dari mereka sendiri. Perwalian atas anak di bawah umur dilakukan oleh orang lain selain orang tua atau orang tua anak yang belum dewasa. Next. 4. Kewenangan atas anak di bawah umur meliputi pribadi anak di bawah umur, pengurusan hartanya, dan perwakilannya dalam melakukan perbuatan di bidang hukum perdata, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 5. Kewenangan yang dilakukan oleh salah satu orang tua bersama-sama dengan orang lain selain orang tua atau bukan orang tua menurut pasal 1 ayat 253A atau penetapan pengadilan berdasarkan pasal 1 ayat 253T disebut tanggung jawab bersama dan diperlakukan sebagai wewenang orang tua yang dilakukan oleh orang tua secara bersama-sama kecuali ketentuan undang-undang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Di Indonesia, dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Selanjutnya dalam Belanda, dalam Civil Code buku 1, Orang dan Hukum Keluarga, judul 1.14 mengenai otoritas atas anak kecil. Pasal 1 ayat 253A pengaturan pengadilan tentang pelaksanaan kekuasaan orang tua. Yang pertama, apabila dua orang tua bersama-sama menjalankan kekuasaan atas seorang anak dan dalam hal itu ada perselisihan di antara mereka, maka perselisihan itu dapat diajukan ke pengadilan negeri atas permintaan salah seorang atau kedua orang tua. Pengadilan menyelesaikan perselisihan itu dengan mengambil keputusan demi kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, 2. Atas permintaan salah satu atau kedua orang tua, pengadilan negeri dapat juga mengatur pelaksanaan kekuasaan orang tua. Pengaturan ini dapat mencakup A. Pembagian tugas pengasuhan dan pengasuhan kepada masing-masing orang tua dan tetapi hanya jika ini diperlukan demi kepentingan terbaik anak. Larangan sementara bagi orang tua untuk berhubungan dengan anak. B. Keputusan dengan siapa anak tersebut akan tinggal terutama atau tempat tinggal utama anak. C. Cara di mana informasi tentang hal-hal serius yang berkaitan dengan orang atau properti anak harus diberikan kepada orang tua yang tidak tinggal dengan anak tersebut, atau cara di mana orang tua harus berkonsultasi. D. Cara di mana informasi dari orang ketiga harus diberikan sesuai dengan pasal 1 ayat 377C ayat 1 dan 2. Ketiga, dalam hal orang tua terikat pada suatu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 247A dan mereka tidak memenuhinya, pengadilan yang harus memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Atas mosinya sendiri tetap beracara sampai kewajiban itu dipenuhi. Dilakukan dengan benar, penundaan proses harus dihilangkan jika ini tampaknya demi kepentingan anak. 4. Pasal 1 ayat 377A, pasal 1 ayat 377E, dan pasal 1 ayat 377G berlaku sesuai. Namun kata-kata hak kontak atau hak akses atau pengaturan kunjungan dalam ketentuan undang-undang ini harus dibaca sebagai distribusi tugas pengasuhan.
5. Sebelum pengadilan mengambil keputusan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau 2, pengadilan akan memeriksa apakah orang tua dapat mencapai perdamaian dan bila hal ini tidak memungkinkan dapat juga atas mosinya sendiri atau atas permintaan mengenakan paksaan. Pidana sepanjang hal itu diperbolehkan oleh undang-undang atau memutuskan bahwa perintah pengadilan atau bagian-bagian dapat dilaksanakan dengan segera berdasarkan pemberlakuan pasal 812 alinea kedua KUHP. Selalu dengan ketentuan bahwa kepentingan anak tidak menentang hal ini. 6. Pengadilan harus mempertimbangkan permintaan dalam waktu 6 minggu setelah diajukan. Selanjutnya, untuk anak di bawah umur, di Indonesia dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam, menjelaskan bahwa A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. C. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan di Belanda, Civil Code buku 1 Hukum Orang dan Hukum Keluarga judul 1.14 mengenai otoritas atas hak atas anak kecil pasal 1 ayat 253A pengaturan pengadilan tentang pelaksanaan kekuasaan orang tua ayat 2 atas permintaan salah satu atau kedua orang tua pengadilan negeri dapat juga mengatur pelaksanaan kekuasaan orang tua. Pengaturan ini dapat mencakup A. Pembagian tugas pengasuhan dan pengasuhan kepada masing-masing orang tua dan tetapi hanya jika ini diperlukan demi kepentingan terbaik anak, larangan sementara bagi orang tua untuk berhubungan dengan anak. B. Keputusan dengan siapa anak tersebut akan tinggal terutama atau tempat tinggal utama anak. C. Cara di mana informasi tentang hal-hal serius yang berkaitan dengan orang atau properti anak harus diberikan kepada orang tua yang tidak tinggal dengan anak tersebut atau cara di mana orang tua harus berkonsultasi. D. Cara di mana informasi dari orang ketiga harus diberikan sesuai dengan pasal 1, ayat 377C, ayat 1 dan 2. Analisis putusan dari kelompok kami itu, fokus kajian dari kelompok kami adalah mengenai hak asuh anak yang merujuk pada putusan Pengadilan Agama nomor 0347-P-2010-PA-SKA, di mana pemohon memberi kuasa hukumnya kepada Maya Hadasah Gondo SH dan Agus Yuma Nugraha SH selaku pengacara dari pemohon yang berasal dari kantor hukum yang beralamatkan di Kabupaten Sukoharjo. Termohon pun telah memberikan kekuasaannya kepada Emma Eliani SH dan Kusuma Retnowati AMD SH pada kantor hukum yang beralamatkan di Kota Surakarta. Pada tanggal 14 Juni 2010, pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor 0347-PDT-G-2010-PA-SKA dengan dalil-dalil bahwa pada tanggal 14 Januari 1995 bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1415 Hijriah, pemohon menikah dengan termohon menurut hukum Islam yang telah tercatat atau dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Surakarta. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang anak, yaitu anak pemohon dan termohon. Satu yang dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 1997 yang berstatus kewarganegaraan Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 25-PDT-P/1998-PN.SKA. Sedangkan anak pemohon dan termohon dua dilahirkan pada tanggal 22 Juni 2003 berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.2005-HL.03.01 tahun 2007. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon untuk mengajukan talak cerai kepada termohon. Akan tetapi, pernyataan yang ditulis oleh pemohon tidaklah benar, sehingga termohon mengajukan rekonvensi di mana termohon menggugat kembali pemohon mengenai hak asuh anak, di mana pemohon mohon untuk pemeliharaan anak pemohon dan termohon dua jatuh kepada pemohon.
Akan tetapi, termohon menolak secara tegas mengenai permohonan pemohon karena selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, termohonlah yang memberikan kasih sayang dan bertanggung jawab mengurusi kedua anak pemohon dan termohon. Hasil penelitian kelompok kami terkait putusan Pengadilan Agama nomor 0347-G/PDT-G/2010-PA-SKA. Putusan ini diajukan di Pengadilan Agama Surakarta. Maka hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini adalah hukum Indonesia. Adapun hasil dari putusan tersebut, hakim mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan tidak diterima sebagian. 2. Menetapkan hak asuh anak dan kuasa orang tua kedua anak tersebut kepada termohon dan pemohon diperkenankan menjenguk anak-anak dengan sepengetahuan termohon. 3. Menolak permohonan pemohon terhadap anak kedua pemohon dan termohon untuk pemeliharaan karenanya anak tersebut belum mumayyiz. 4. Menghukum pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak pemohon dan termohon. 5. Menangguhkan perhitungan biaya perkara kepada pemohon. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah diskusi mengenai hak asuh anak. Kami berpendapat bahwa hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah bertanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. Sepatutnya kedua orang tua diberikan hak di dalam mengasuh, yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagai dimaksud pada pasal 47 ayat 1 dengan pasal 41 ayat 1. Pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan dalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan. Next. Merujuk pada kasus yang kita teliti mengenai hak asuh, anak pemohon dan termohon satu diberikan hak untuk memilih mendapatkan hadolan dari permohon dan termohon selaku ayah dan ibunya. Karena ia telah mumayyiz atau sudah berumur lebih dari 12 tahun, maka sudah seharusnya bila anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih mendapatkan hadirnya dari ayah dan atau ibunya. Dan oleh karena itu tidak selayaknya bila pengadilan membatasi dengan memaksakan menentukan anak tersebut berada dalam hanah ayah dan ibunya, sedangkan anak pemohon dan termohon dua masih harus berada di bawah hadronah termohon selaku ibunya karena anak pemohon dan termohon dua belum mumayyiz. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih di antaranya ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Next. Yang selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara hukum Indonesia dengan hukum Belanda. Yang pertama, persamaannya itu pada pasal 41 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak asuh anak pasca perceraian ialah ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai kepenguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Lalu ketentuan yang sama diatur di Belanda yaitu pada Civil Code buku 1 Hukum Orang dan Hukum Keluarga judul 1.14 mengenai otoritas atas anak kecil, pasal 1.253A mengatur pengadilan tentang pelaksanaan kekuasaan orang tua ayat 1 yaitu apabila dua orang tua bersama-sama menjalankan kekuasaan atas seorang anak dan dalam hal ini ada perselisihan di antara mereka, maka perselisihan itu dapat diajukan ke pengadilan negeri atas permintaan salah seorang atau kedua orang tua. Lalu persamaan yang selanjutnya adalah terdapat persamaan mengenai kekuasaan orang tua untuk anak di bawah umur, yaitu anak yang masih di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Orang tua berhak untuk mewakili anaknya tentang segala perbuatan hukum yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 47, dan di Belanda diatur dalam Civil Code buku 1 Hukum Orang dan Hukum Keluarga judul 1.14 mengenai otoritas atas anak kecil, pasal 1.
21245. Next. Selanjutnya, persamaan yang berikutnya adalah di Indonesia dan Belanda pengadilan dapat memutus dengan siapa anak tersebut tinggal dan mengatur mengenai pelaksanaan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut seperti pembagian tugas dan lain-lain. Next. Yang selanjutnya adalah perbedaan. Perbedaan pertama yaitu kriteria usia anak. Jika di Indonesia, seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang dalam kandungan. Sementara di Belanda kriteria usia anak yaitu di bawah usia 16 tahun. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 14 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 dan di Belanda diatur dalam European Convention of Recognition and Enforcement regarding Custody of Children dalam artikel 1 huruf A. Perbedaan yang selanjutnya yaitu dalam KHI, yaitu kompilasi hukum Islam yang digunakan di Indonesia untuk warga yang beragama Islam. Jika di KHI disebutkan bahwa anak yang belum memais atau belum berumur 12 tahun merupakan hak dari ibunya, terdapat dalam pasal 105 KHI. Selanjutnya di Belanda, jika terjadi perceraian, hak asuh jatuh kepada kedua orang tua atau pengadilan dapat memutus salah satunya jika hak ini dimohonkan kepada pengadilan. Hal ini terdapat dalam Civil Code Buku 1 Hukum Orang dan Hukum Keluarga. Judul 1.14 mengenai otoritas atas anak kecil, pasal 1.2253A, pengaturan pengadilan tentang pelaksanaan kekuasaan orang tua. Next. Lalu perbedaan yang selanjutnya terdapat perbedaan mengenai pemberian nafkah. Jika di Indonesia, Bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan, tetapi penghasilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41. Sedangkan di Belanda tidak diatur demikian karena pengadilan dapat mengatur mengenai hak tersebut atas permintaan salah satu atau kedua orang tua. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah perceraian merupakan sebuah tindakan berupa upaya dalam melakukan perdamaian serta penyelesaian sengketa atau sebuah tindakan terakhir akan hubungan perkawinan. Akhir-akhir ini banyak sekali pasangan suami istri yang melakukan perceraian dengan tujuan untuk kebahagiaan masing-masing. Namun permasalahan akan menjadi berbeda ketika kedua pasangan tersebut memiliki seorang anak. Anak merupakan harga terpenting bagi orang tua. Itulah mengapa sering sekali terjadi peristiwa perebutan hak asuh anak. Penelitian ini berusaha melihat perbandingan hukum terkait hak asuh anak akibat sebuah perceraian. Penelitian mengambil sebuah kasus putusan nomor 0347-PDT.G/2010-PA antara warga Indonesia dengan warga negara Belanda. Hasil dari penelitian menunjukkan jika hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perceraian tersebut adalah hukum Indonesia, hakim menentukan jika hak asuh diberikan kepada termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut karena anak masih berada di dalam pemilihan termohon, sedangkan pemohon yang sekaligus warga negara Belanda diwajibkan untuk membiayai kehidupan kedua anak termohon mulai dari biaya pendidikan hingga biaya kesehatan. Melalui hasil analisis dan yang mendalam, juga ditemukan perbedaan dan persamaan akan ketentuan hukum di Indonesia dan Belanda. Persamaan terletak pada sifat kesamaan dalam aturan hak asuh anak dan aturan terkait orang tua juga berhak mewakili anak mereka dalam segala perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Persamaan terakhir berikut adanya kebijakan yang mengatur jika orang tua dapat memutuskan dengan siapa kedua anak itu tinggal. Kemudian perbedaan terletak pada kriteria usia anak. Di Indonesia, seorang dapat dikatakan seorang anak apabila berada di bawah umur 18 tahun, sedangkan di Belanda, seorang anak adalah seorang yang berusia di bawah 16 tahun. Perbedaan lainnya adanya perbedaan terkait hak asuh anak di bawah umur menurut kompilasi hukum Islam dengan hukum Belanda dan perbedaan dalam hal kewajiban pemberian nafkah kepada anak. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.